Oke, kembali lagi di channel Arta Bali Visual. Channel yang akan terus membahas seputar tradisi, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, spesial hari ini kita akan bahas tentang keuangan. Jadi, tentang keuangan ini tentunya sangat penting sekali, teman-teman ya. Khususnya untuk generasi muda yang ada di Bali yang akan melanjutkan roda perekonomian di Bali dari hari ini sampai mungkin 50 tahun ke depan. Nah, teman-teman di sini banyak orang berpikir kalau kamu pintar, sekolah tinggi, kerja bagus, ngerti ekonomi, maka kamu pasti bisa mengelola uang dengan baik. Tapi di buku Psikologi of Money ini justru bilang sebaliknya, teman-teman ya. Uang itu bukan soal seberapa pintar kalian, tapi soal bagaimana kalian berperilaku terhadap uang. Nah, di video kali ini kita akan bahas maknanya dan kenapa ini penting untuk kita semua. Nah, oke, yang pertama di sini, kita pernah dengar cerita ya, orang yang gajinya besar, lulusan luar negeri, tapi hidup dari gaji ke gaji. Ini ibaratnya udah sering banget saya lihat, teman-teman ya. Atau bahkan bangkrut karena salah ambil keputusan keuangan. Nah, sementara ada orang yang pendidikannya sangat-sangat sederhana. Kerja biasa-biasa saja, tapi punya tanah, tabungan, dan hidup yang sangat tenang. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, di sini karena dia itu pintar secara akademis dan tidak menjamin ya bijak secara finansial. Nah, di sini dijelaskan ya, karena pintar itu secara akademis belum tentu menjamin bijak secara finansial. Itu perlu kalian garis bawahi. Di Psikologi of Money ini menyebut ini sebagai perbedaan antara IQ dengan EQ dalam mengelola uang. Nah, di sini juga coba pikirkan hal-hal ini. Apakah kalian sering membeli sesuatu karena orang lain beli? Yang kedua, pernahkah kalian investasi karena takut ketinggalan tren? Dan yang ketiga, pernahkah kalian boros padahal tahu itu nggak perlu? Nah, semua itu bukan karena kalian bodoh ya, tapi karena kita manusia penuh emosi, impulsif, dan gampang terdorong oleh lingkungan. Itulah kenapa di Psikologi of Money buku ini menerangkan keberhasilan finansial lebih ditentukan oleh perilaku, sabar, disiplin, tahu cukup, dan nggak mudah tergoda. Nah, di Bali misalnya, banyak anak muda terjebak ingin cepat sukses. Gaji baru naik sedikit, langsung kredit motor, HP mahal, dan liburan setiap minggu. Tapi nggak punya dana darurat ya, dan nggak punya tabungan. Ini sangat miris sekali teman-teman ya, dan bahkan ini berada di lingkungan sekitar saya. Tapi di sisi lain, ada orang tua di desa yang hidup justru sederhana, jarang nongkrong, tapi punya sawah, tanah, dan hidupnya jauh lebih tenang dibandingkan kalian anak muda yang ada di kota. Jadi jangan pernah meremehkan orang desa, teman-teman ya, karena hidupnya itu jauh lebih tenang karena jauh dari distraksi atau godaan yang ada di kota untuk membeli barang-barang yang tidak penting, nongkrong juga belum tentu bisa menghasilkan. Itu sangat-sangat ibaratnya menurut saya sangat miris teman-teman ya. Nah, perbedaannya di sini hanya perilaku terhadap uang. Bukan soal seberapa besar pendapatan, tapi seberapa bijak mengelolanya. Buku ini ngajarin kita untuk lebih sadar, teman-teman ya, bahwa keputusan keuangan itu bukan cuma soal logika, tapi soal emosi, sabar, dan pengendalian diri. Nah, kita nggak perlu jadi ahli keuangan untuk sukses secara finansial, tapi kita perlu punya perilaku yang sehat terhadap uang. Yang pertama di sini, tahu kapan harus nabung. Yang kedua, tahu kapan harus cukup. Dan yang ketiga, tahu cara menunda kesenangan demi ketenangan jangka panjang. Itulah fondasi kebebasan finansial, teman-teman ya. Nah, selain itu, semeton juga jangan terlalu keras menyalahkan diri kalau kamu belum pintar soal keuangan. Karena kuncinya bukan di otak, tapi di sikap dan kebiasaan. Nah, di sini di Psikologi of Money ini, di buku ini bercerita tentang buku yang bisa membuka mata kalian, bukan tentang rumus, tapi tentang cara berpikir dan cara bersikap terhadap uang.
Nah, kalau kalian ingin belajar cara melihat uang dengan bijak, buku ini bisa jadi titik awal, teman-teman ya. Dan untuk kalian yang ingin membeli buku ini, saya sudah cantumkan link di bawah ya. Nanti kalian bisa langsung saja check out, harganya nggak sampai 100 ribuan. Oke, dan itu aja sih untuk video kali ini ya, cukup simpel karena saya juga baru belajar ya membuat video tentang penjelasan mengenai keuangan, khususnya untuk Gen Z yang ada di Bali dan masyarakat yang ada di Bali. Oke, sekian dari video saya, dari Arta Bali Visual, saya ucapkan terima kasih.